Kita baca dulu ayat yang berkaitan dengan jihad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu surat Al-Ankabut ayat 69. Sekarang berikutnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian ayat Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Shadaqallahul adzim. Kira-kira 3 ayat ini yang kita bahas, yang sangat relevan. Walladzina jahad, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad fina dalam membela aku, kata Allah. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengurus masjid, orang yang sungguh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan fina untuk kepentingan Allah. Masya Allah, untuk penting Pak. Artinya kita berjuang untuk Allah, maka Allah akan berikan lanahdiyannahum. Ini kalau orang naku jelas pakai lam taukid, pakai nun taukid sakilah. La pasti, nahdiyannahum pasti, sungguh-sungguh aku akan berikan hidayah kepada mereka, subulana akan jalan-jalanku. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh-sungguh Allah adalah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi siapapun kalau berjuang untuk Allah, tidak ada tendensi lain, maka pasti Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Ya, ini janji Allah. Hidayah ini sangat penting, ibu bapak yang saya hormati. Kita tidak kurang dalam satu hari minta sama Allah berapa kali? Ihdinas siratal, artinya apa? Tunjukkan kepada kami, ihdi, hidayah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Minimal satu hari kita ucapkan 17 kali. Ya, 17 Fatihah. Setiap Fatihah pasti ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Ketika pamanda Rasulullah mau meninggal dunia, yang bernama siapa? Abu Thalib. Kalau Abu Jahal siapa namanya? Kenal Abu Jahal? Siapa namanya? Abu Jahal orang terkenal. Ada yang kenal namanya? Abu Lahab, Abu Lahab. Kenal juga? Abu Jahal namanya Umar bin Hisham. Kalau Abu Lahab namanya, kan sudah berapa kali saya sampaikan. Ini besok ulangan loh. Nggak lulus besok mau ikut apa? Debat jamaah. Oh, ini kasih tahu nih.
Jadi oleh sebab itu nama julukan. Abu Jahal itu bapaknya orang bodoh. Berbeda dengan Abu Jahal, tapi sama teman-teman juga. Orang-orang yang berjihad dan sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, pasti Allah akan berikan. Ya, ketika sekali lagi bahwa hidayah itu hanya prerogatif Allah. Petunjuk, orang hidup harus punya petunjuk. Salah satu di antara yang petunjuk orang Islam adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masya Allah, ini jamaah masjid provinsi sebab Quran sudah di luar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hidayah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Satu hari Nabi datang kepada pamannya Abu Thalib. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi rupanya tidak bisa. Nabi nangis, ya Allah, ini pamanku yang membela aku, memelihara aku dari kecil, dari 8 tahun. Malaikat Jibril datang. Mayabtika ya Muhammad. Kenapa engkau nangis wahai Muhammad? Beliau biasa teman kan manggilnya beliau ini gimana sama? Oh, hidayah itu milik Allah. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada apa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang kasih petunjuk pada yang dikehendaki. Jadi kita minta sama Allah agar jangan hidayah kita lepas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang telah berikan kepada kami dalam hati kami. Itu minta sama Allah. Jadi tidak akan termudahkan, tergerus oleh berbagai macam masalah. Hidayah dari Allah SWT. Orang-orang yang berjihad dalam agama Allah tidak sekedarnya pasti Allah ngasih petunjuk kepadanya. Ya, ini pertama. Yang kedua, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, sembahlah. Apa? Sembahlah. Beribadahlah. Rabbaka kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Ada yang bertanya sama Ustaz, kalau begitu, kalau sudah saya yakin, kalau saya ibadah dong, boleh? Siapa yang sudah yakin? Yakin itu apa? Wah, saya yakin pasti jadi kaya. Kaya pasti enggak? Tidak. Jadi presiden pasti enggak? Tidak. Yang pasti apa? Yakin mati. Mati itu adalah yakin. Yang yakin adalah mati. Ya, nggak bisa dipungkiri. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat jelata, jamaah mati, ustaz tarbulah. Tapi hakikatnya semua yakin bakal mati. Yang diyakini adalah mati. Oleh sebab itu Allah katakan, wa'bud, sembahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin, yaitu mati. Ya, kalau yang namanya calon belum tentu jadi. Ya, pilpres kita calonnya ada 3. Yang menang 1. Mungkin 2. Yang menang 1. Yang kalah.
kalah? Dua. Yang kalah? Dua. Kan 3. Ya kan 3. Dua, tiga. Enggak kampanye ngasih tahu bahwa pilpres itu pesertanya ada 3. Pasti yang menang 1, yang kalah 2. Milih itu supaya sah harus 1, 2 sah nggak? Sah, apalagi 3. Wa'bud rabbaka hatta yakin, sembahlah olehmu kepada Tuhanmu sampai datang kepada yakin. Apa itu yakin? Adalah mati. Ya, kalau belum mati belum yakin. Pasti ragu-ragu. Ada orang yang nggak takut, ada yang nggak percaya namanya mati. Ada yang nggak percaya namanya nanti alam kubur. Orang cerita kubur akhirat, emang pernah ke sana? Ya. Baik, terus kita lanjut kepada ayat zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, meskipun sebesar dzarrah. Ya. Dulu itu orang mengartikan dzarrah seperti sebiji sawi. Sebiji sawi. Sawi masih bisa dipotong kan? Masih bisa dikecil lagi. Dzarrah itu atom. Ya, sebesar apapun amal kita, dzarrah khairan yarah, akan dilihatkan. Ya. Walaupun agama apapun, cuma diperlihatkan. Ya, kalau orang yang tidak bersyahadat, tidak punya paspornya, nggak akan dibalas. Saya dilihatkan loh, ini si Suplis, kamu amalnya A, B, C, cuma dilihatin aja. Berbeda kalau yang sudah punya paspor, yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah paspornya. Kita lihat hadis, ya. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi. Jadi kalau hadis ada kalimat fi ma yarwi an Rabbi atau qala Allah taala qala Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis nabawi adalah ucapan Nabi, tindakan Nabi maupun perbuatan Nabi. Kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah, intinya dari Allah. Fima yarwihi an rabbihi, sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya. Qala, Nabi berkata, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an, wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa idza atani yamshi ataitu harwala. Rawahul Bukhari. Ini bagaimana Allah selalu memberikan kepada kita jaminan akan memberikan apa yang kita lakukan langsung di bawah Allah. Idza taqarrabal abdu, apabila mendekat hambaku ilayya kepadaku shibran sejengkal. Ya, jadi kalau kita dekat sama Allah, pasti dekatnya bukan seperti dekatnya kita dengan kita. Dekatnya kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, apapun ingat kepada Allah. Kita sering dengar katanya Allah nggak di mana-mana. Jadi di mana? Enak loh kita ngumpet, orang nggak di mana-mana. Justru Allah di mana-mana. Di kantor ada Allah, di pasar ada Allah. Jadi katakan bahwa Allah ada di mana-mana, muhaitum bil ibad. Tidak boleh katakan tidak di mana-mana. Cuman Allah tidak punya tempat, tidak seperti kita, karena Dia bukan
jisim. Apabila kita dekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah dekat kepada kita satu depan. Apabila kita dekat kepada Allah satu depan, maka Allah akan dekat kepada kita satu hasrat satu depan. Apabila kita kepada Allah datang lari jalan kaki, maka Allah datang kepada kita lari. Itulah Allah SWT begitu memperhatikan apa yang dibutuhkan hambanya. Don't worry bahwa apapun yang kita lakukan selalu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kita ragu-ragu, apa yang kita lakukan selalu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan, baik itu baik maupun tidak baik, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang-kadang kita merasakan, wah ini gak ada Allah, kadang gak ada apa-apa. Kita datang naik mobil ini, ada lampu merah, gitu ditabrak, tangkap polisi. Tahu nggak lampu merah? Tahu kenapa nabrak? Dikira nggak ada polisi. Gitu. Ya. Jadi artinya, walaupun itu merupakan peraturan manusia, kita harus ikuti aturan itu. Saya seumur umur pernah ketangkap polisi sekali karena cepat lampu merah saya terabas, stop, berhenti. Katanya apa? Ya Allah, Pak Kiai, bukan jadi contoh. Saya lebih baik saya kasih 50.000. Tapi waktu itu katanya suatu enggak. Padahal kan hukum sama. Kalau melanggar hukumnya sama. Dia kan ya surat namanya apa? Ya Allah pakai badai, bukannya jadi contoh. Udah langsung pokoknya enggak lah. Kalau tilang denda 50 denda bisa dicari. Tapi ini harganya, padahal hukumnya siapapun sama. Tapi begitu sebutkan, tapi banyak orang yang nggak punya rasa malu. Sudah jelas-jelas ketangkep basah masih dada. Stop. Orang sudah pakai pakaian apa? Oranye. Masih ketawa-tawa. Di mana itu otak-otaknya? Subhanallah. Ya, baik. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Nanti jam 6 kita akan dialog. Tinggal siapa yang ingin bertanya, ibu silakan. Kita lanjutkan pada yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ingat kalau Ibnu Abbas berarti namanya Abdullah bin Abbas. An Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Ya. Jadi kalau Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat, walaupun meninggal dunia Rasulullah masih umur belasan tahun. Ya, belasan tahun. Tapi menjadi marojek, menjadi referensi dari sahabat-sahabat yang senior. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas. Itu setiap hari selalu main ke rumah Rasulullah. Dan setiap datang ke Rasulullah, dipegang kepalanya, diusap doanya. Diusap kepala sambil didoain. Pegang kepalanya, ubun-ubunnya, didoain sama pamannya. Ini ponakannya. Jadi Abbas itu paman kakaknya, adiknya Abdullah. Abdullah punya adik, salah satu dari adalah Abbas. Punya anak namanya Ibnu Abbas. Selalu doain kalimat, dipegang kepalanya dengan kalimat Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu. Jadi tolong biasakan ibu bapak kalau anaknya atau cucu ya mau izin, mau sekolah, mau kemana, ada kesempatan mau cium tangan,
pegang, usap kepalanya sambil doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini kalau laki. Kalau perempuan, Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wil. Nah, kalau sudah dewasa, sudah boleh doanya. Barakallahu fi. Semoga Allah kasih berkah, ya. Berkah itu semuanya cukup, Pak. Ya, semua tercukupi. Orang makan Allahumma barik lana. Orang mau nikah doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Laka dan alaika beda. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kamu waktu senang. Wa baraka alaika, tetap Allah kasih berkah meskipun tidak senang. Ya, ada uang juga berkah, nggak ada uang juga berkah. Bukan ada uang abang saya, nah ini ngomong. Apa kalimatnya? Nikmatani mahbubun fihima kasirun minan nas as-sihah wal faragh rawahul Bukhari. Nikmatani, ada dua nikmat. Apa dua nikmat? Mahbubun, tertipukan fihima dalam keduanya, kasirun sebagian banyak dari manusia. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Apa itu? As-sehat. Ya, sehat. Kalau sehat itu rasanya nggak gimana-gimana gitu loh. Nggak terasa. Berapa banyak, berapa lama sehat, nggak terasa. Tapi begitu sakit, terasa. Ada orang nangis-nangis, Pak Ustaz, tolong doain saya, Pak Ustaz. Ya Allah, saya udah 3 bulan sakit, Pak Ustaz. Oh iya. Saya bilang ini, sakit itu dikurangi dosanya, ditambahkan pahalanya, diangkat derajatnya. Ulangi, sakit itu dikurangi dosanya, ditambah pahalanya, diangkat derajatnya. Mau sakit apa enggak? Halo? Sakit itu dikurangi dosanya, ditambah pahalanya, diangkat. Sakit apa enggak? Kenapa? Karena itu kok dikurangi dosanya. Lebih baik sehat apa? Kalau lebih daripada itu. Dia nangis, saya sekian bulan sakit, ya Allah. Puasa tolong doain saya, kalau saya Allah kasih sayang sama saya. Justru Allah sayang sama ente. Saya mau tanya ente, ente hidup seberapa tahun? Baru 66 Ustaz, 66. Sakit 3 bulan. Itu nyalain apa? Jangan bandingkan. Nabi Ayub alaihissalam. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Dia cuma beberapa tahun. Kata istrinya, Bang, ente kan abang Nabi, nambah kan Nabi, dekat sama Allah. Kenapa kita sembuhin aja, Bang? Saya ini malu. Sudah puluhan tahun nikmati alam ini, baru sebentar dari sakit sudah harus ngaku. Ya, kita belum ke sana, tapi harus bercontoh. Nabi Yakub berdoa kepada Allah. Apa doanya? Robbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Robbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Dia tidak minta sembuhkan. Ya Allah, kau berikan kepada saya sakit. Saya tahu Engkau adalah Maha Penyayang. Kalau doanya Nabi Adam apa? Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana dolamna anfusana, ya Allah, kami menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Kau tidak mengampuni kami, wa tarham dan menyayangi kami, saat kami menjadi orang-orang yang rugi. Itu doanya Nabi Adam. Ada doanya Nabi
La ilaha illa Nabi apa? Yang di Mus'ab kan? Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba kalau doa itu salah satu baca doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Ayub. Siapapun tenang. Ya. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu. Pertama sehat, yang kedua al-faragh, lapang. Ya. Begitu lapang ini nggak terasa enak aja, tahu sudah nanti akan terasa kalau lagi sibuk. Ya. Kalau pejabat itu yang nggak punya apa, kalau diminta, Pak saya minta menghadap, minta waktu susah, minta waktu aja susah, apalagi minta uang gitu. Waktu ini aja susah, karena memang sudah tidak punya waktu. Satu lagi ya, wa an Aisyah radhiyallahu anhu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumul lail hatta tatafattar qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan syakura muttafaqun alaih hadza lafdun lil Bukhari. Hadza lafdul Bukhari. Ngerti artinya sudah? Sudah ngerti? Ibu sudah ngerti? Ya belum dipahami. Sudah paham? Paham Pak Ustaz? Sudah paham? Paham Pak Ustaz? Ustaz yang paham. Karena yaqumu minal lail, sesungguhnya Rasulullah qiyamul lail. Apa? Qiyamul lail. Bangun tahajud. Ibu bisa bangun malam? Ngapain? Kencing. Ya Nabi bangun malam dia mulai usahakanlah walaupun 2 malam. Ya, sebab nanti kita akan bahas tentang manfaat daripada tahajud. Nabi itu sampai kata pertama sampai kakinya itu bengkak. Ada yang Musa juga bukan Ustaz. Kenapa encok? Dia bukan encok. Nabi itu nggak encok. Nggak pula ada asam urat, nggak ada dia bukan. Fakultu lahu, aku ngomong sama Rasulullah. Siapa yang ngomong? Aisyah. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa kau berbuat semacam itu? Sampai kakinya bengkak. Waqad ghafarallahu laka, sedangkan Allah telah mengampunimu ma taqaddama yang telah lalu wa ma ta'akhkhara dan yang akan datang. Nabi Allah ampuni dosa yang lama dan yang akan datang. Tapi sampai begitunya Nabi sholatnya kalau dia mulai sampai bengkak kaki. Padahal Allah telah mengampuni. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Tuh. Kalau kita boro-boro kan, ya mudah-mudahan kita diampuni oleh semua dosa-dosanya ya. Wudunya yang besar yang benar kan harus sepeda dia menghapus kan dosa-dosa. Wudu yang benar yang tamam. Apa jawabnya? Afaluhibbu an akuna abdan syakura. Afaluhibbu, apakah aku tidak cinta an akuna adalah aku abdan menjadi hamba syakura yang bersyukur. Apa nggak pantas kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur itu tidak sekedar ucapan alhamdulillah. Mengerjakan perintah Allah merupakan wujud syukur kepada Allah. Kalau alhamdulillah, burung beo bisa nggak bicara alhamdulillah? Bisa. Burung beo, bismillah bisa nggak? Bisa. Assalamualaikum bisa. Tapi dia tidak disebut abdan syakura. Ucapan dia tidak mengandung pahala. Ada burung beo subhanallah walhamdulillah wala ilaha
jadilah guru. Ya, jadi kita ini semua gitu oleh Allah. Ada catatannya, ada namanya malaikat raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua dicatat oleh raqib dan atid. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Satu-satu mempertanggungjawabkan. Nggak bisa ngomong saya ada suaminya Ustaz, nggak bisa. Suaminya saya kayak Ustaz nggak ngepek. Halo. Bapaknya saya presiden nggak ngepek. Enggak. Ya nggak bisa. Semua pertanggungjawaban masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u, pada hari ini, nanti di hari kiamat, mati mas lari. Ya, suami kemana, istri kemana, anak kemana, nggak ada. Ya firul mar'u min akhi, lari dari temannya. Wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya. Wa sahibati wa bani, dari sahabatnya dan anak-anaknya. Nggak ada. Nafsi. Ya, oleh sebab itu semua dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jangan ngandelin bapaknya, jangan ngandelin pamannya. Di dunia masih bisa. Paman saya ketua MK bisa, di akhirat nggak bisa. Di akhirat semua bertanggungjawaban kepada Allah. Semua masing-masing bertanggungjawaban akan perbuatan kita. Mudah-mudahan hadis yang ada beberapa yang kita sampaikan ini bisa memacu kita untuk berbuat baik agar kita selalu dilindungi oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, sehatkan jasmani dan rohani kita, dan Allah kuatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya sambil saya minum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada? Ya, silakan. Banyak di zaman jemaah kita ini kita perhatikan selalu mendahului Iman. Wah, ini sangat mendasar. Kelihatannya pertanyaannya kecil tapi mendasar. Ya, bagaimana makmum mendahului imam? Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di akhirat akan kelihatan siapa manusia berkepala iman, berkepala terlebih. Itulah orang-orang yang mendahului imam. Kalau sampai dua rukun batal. Ya, kalau sampai dua rukun batal. Imam masih berdiri, kita sudah rukun. Imam kita berdiri, batal. Kalau sedang duluin aja gitu, nanti dibangun oleh Allah, kepalanya menjadi kepala keledai. Alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, dalam ibadah itu makanya gini caranya, imam itu tidak harus begitu Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar setelah imam itu sudah di bawah, jangan kemudian kita baru sama Allahu Akbar sehingga akhirnya ini semuanya. Rukuk ya, Allahu Akbar. Kita jangan Allahu Akbar, jangan. Rukuk dulu, Allahu Akbar. Kan berarti dia akan mendahului.
ini insya Allah tidak akan mendahului. Cuma kadang-kadang sambil berdiri, sambil gerak, sambil mulai Allahu Akbar, itu bisa mendahului. Ya, kalau yang kedengeran bisa sama-sama, padahal boleh nggak boleh. Boleh Allahu Akbar sih kan, imam jangan didahului. Nih, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya, baru kemudian ikutin. Jangan Allahu Akbar. Ya. Sami Allahu itu berarti boleh nanti akan terjadi makmum bisa dulu. Jadi imam sama-sama ngaji. Oke. Kira-kira gitu ya. Tapi jangan sampai nanti kita bangun dari akhirat tahu-tahu kepala berhenti. Kalau sampai 2 rukun, ya imam baru rukuk, ente sudah rukuk. Imam rukuk, ente berdiri. Jadi batal sholat. Oke, ada lagi yang silakan. Ya Pak. Mau nanya untuk agama masbuk. Itu awalnya dari mana dia bisa ngikutin dia ya. komplit? Masbuk artinya tertinggal. Musabaqah artinya dari kita. Musabaqah itu mendahului siapa yang terdahulu. Musabaqah, masbukun tertinggal. Sabit mendahului, masbuk tertinggal. Masbuk itu adalah orang yang tertinggal tidak bisa membaca Fatihah. Sampai kapan? Sampai imam rukuk. Sampai imam rukuk, Anda Allah langsung ikut rukuk, termasuk masbuk. Allahu Akbar. Kemudian langsung rukuk. Jangan begitu sampai Allah sudah nggak boleh. Kalau sudah sampai baru kita Allah Akbar, itu sudah tidak termasuk sebagian rakaat. Masbuk itu semua ditanggung oleh imam walaupun nggak baca Fatihah, ditanggung oleh imam. Jadi caranya ketika imam sedang rukuk, ya rukuk langsung Allahu Akbar, langsung ikut. Jangan sampai imam sudah begini baru kita rukuk. Itu sudah tidak termasuk masbuk. Ya silakan terus ditanya. Enggak, Tanya? enggak. Ya silakan. Enggak. Tadi begini. Ini. Ya. Sebaiknya kalau kita sudah mau tidur untuk bisa, sebaiknya kita tidur dulu gimana? Sebaiknya gimana? Mau tidur? Ya. Ya. Luar biasa ini. Subhanallah, pertanyaannya mudah-mudahan diamali. Sebaiknya tidur itu wudu. Tidur itu adalah mati. Apa? Mati. Begitu bangun tidur, doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Kalau Bapak mau tidur, wudu, plus syahid, suci. Masya Allah ya. Mudah-mudahan. Bagaimana Pak kalau dalam tidur kemudian kita tidur samping kemana-mana? Biarin aja. Masa nggak boleh kemana-mana? Boleh. Yang penting mau tidur, suruh apa wudu dulu. Kemudian ini mohon maaf, ini jelas semua ya. Mau tidur, sudah wudu, bahkan kalau mau hubungan suami istri, sunahnya wudu dulu. Karena kan membagikan wudu dulu. Mau tidur, sebaiknya wudu dulu. Mau makan, sebaiknya wudu dulu. Ya, kalau capek orang tidur, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau tadi awal wudu sudah alhamdulillah. Jadi termasuk dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaitan tadi, waktu tadi Pak baca apa makmum masbuk.
Kita kan setiap kali perpindahan rukun dengan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tapi begitu iktidal pakai Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Mau tahu? Benar. Tahu benar apa? Baru nanti tahu. Jangan kemana-mana. Minggu depan, entah sekarang aja. Ibu bapak dalam hati, ini jawabannya bisa 1 jam, bisa 1 menit. 1 menit, oh dari sononya. Apa kan? Dari sononya. Selesai kan? Nah, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Satu hari sahabat Ali mau ikut jamaah. Ya, jamaah di Madinah, belum ke rumahnya jauh. Begitu keluar dari masjid, dari rumah, ada orang tua. Ada orang tua, likluk, jalannya pelan. Kalau sampai mau saya tungguin ini orang tua, kita nggak boleh. Padahal bukan siapa-siapanya. Kalau kita mau nungguin. Setelah mau masuk masjid, tapi dia luar, nggak masuk. Oh, rupanya Yahudi. Dasar keparat Yahudi itu saudara. Tapi begitu sih. Oh, Yahudi lah masuk. Itu sampai di dalam masjid, lihat Rasulullah saat di ruku. Dan rukunya tidak seperti biasa, hampir setengah jam dia ruku. Oh, belum juga gitu. Begitu sahabat Ali datang, wah, alhamdulillah ketemu sama orang yang ruku. Dia ucapin alhamdulillah. Sahabat Ali ucapin alhamdulillah karena ketemu sama orang yang sedang ruku. Alhamdulillah, jadi ikut 1 rakaat. Begitu sahabat Ali ruku, ikut ruku, Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Liman bagi orang, hamidah yang memuji. Yang mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang memuji? Yang mengucapkan alhamdulillah? Sahabat Ali. Ketika sahabat Ali datang mengucapkan alhamdulillah, Allah katakan, tuh, Allah mendengar bahwa sahabat Ali mengucapkan alhamdulillah. Begitu selesai ditanya, ya Rasulullah, kok ruku kali ini tidak seperti biasa, harus setengah jam sih? Kenapa ya Rasulullah? Kasih tahu Jibril, saya mau bangun juga dipegangin sama Jibril, dipegangin sama Jibril. Terus emang kenapa? Itu ada orang yang menghormati orang tua, padahal bukan Muslim, orang Yahudi, dia menghormati. Sampai-sampai matahari pun yang harusnya keluar stop oleh Allah. Jangan keluar dulu. Ya. Ini yang menjadikan sebab bahwa termasuk masbuk adalah ketika kita datang sedang ruku sebelum iktidal. Ya. Jadi makanya disebutkan Sami Allah liman hamidah, itu didikan Allah kepada Rasulullah bahwa Allah telah mendengarkan orang yang memuji. Siapa yang memuji? Adalah sahabat. Ya, ini ada namanya asbabul wurud, bukan nuzul. Kalau Quran asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wurud, background. Ya, backgroundnya apa yang menjadikan dia begini. Ya, jadi orang boleh ikut imam sebut masbuk manakala sampai ikut ruku dan tumakninah, itu termasuk masbuk. Baik, sudah waktu isra, kita cukup sekian. Mari sama-sama mohon sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal barakah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, selamat di dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.